Madam, bantu saya, Madam. Apa keluhanmu? Saya mulai bisa melihat hantu, Madam. Ketika kemarin saya mati suri, saya mulai bisa melihat mereka detik-detik sebelum seseorang mau meninggal. Sangat mengganggu saya, Madam. Saya takut ngeliat yang kayak gitu-gitu. Bantu saya hilangin penglihatan ini, Madam. Jadi kamu ingin saya hilangkan hantu itu selamanya? Betul. Baiklah, kalau begitu. Listening. 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 Sekarang pejamkan matamu. Saya akan bacakan mantra. Madam, sepertinya bekerja. Saya ngerasa lega. Halo Smart Viewers, Welcome to Movie Freak, Kembali lagi bersama aku Yobita dan Nathan. yes, di sini kembali membahas film-film dan film. Pastinya Sebagai reviewer nomor 1 di mana kak? Kemanggisan. Yes, masih di Kemanggisan ya. Masih di Kemanggisan. Hari ini kita mau ngapain nih? Kita hari ini spesial. Apa tuh? Kenapa spesial? Karena di minggu ini ada 2 film yang keluar berbarengan. Satu film Indo dan satu film luar. Yes, A Haunting in Venice. Satu lagi apa? Gua pengen bahas Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bunuh Diri. Panjang ya? banget. Panjang. Lebih panjang dari judul aku ya. Makanya Iya. kayak sayang gitu kalau kita nggak bahas gitu. Makanya pengen bahas dua-duanya gitu. Karena kita lihat ini ada kesempatan film-film ini tuh bagus gitu ya. Ya, Karena yang satu highly anticipated, yang satu juga kelihatannya menarik gitu. benar, gue belum nonton yang Haunting, lu belum nonton nih Aku Tahu. Iya. Nah di sini tugas gue mencoba untuk agak sedikit meyakinkan lu. Nah, Iya. walaupun di sini pastinya nanti gue akan kasih tahu jelek-jeleknya juga. Oke. Jujur karena aku ngelihat itu tuh kayak apa sih kok dilanjut lagi gitu loh. Gue nonton yang pertama kayak oh iya gitu. Lumayan loh, tapi yang pertama itu yang Aku Tahu lumayan sukses, makanya kan mereka berani untuk bikin film keduanya kan. Nah makanya coba yakinkan saya Nah, mau nonton apa enggak. sebelum itu gue pengen kasih tahu dulu ya. Di sini gue ada punya contekan ya, karena susah ya ngapalin ini semua ya. Panjang ya. Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bunuh Diri ini film pertamanya tuh judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Pemainnya masih orang yang sama di Natasha Wilonanya. Karena semua karakter sebelumnya itu udah KO ya, jujur aja gitu kan. Karena buat teman-teman ya ini udah hitungan udah nggak bukan spoiler lah ya, gitu karena udah cukup lama gitu kan. Nah buat teman-teman itu bisa cek, ini agak lucu ya. Lucunya adalah kalian bisa cek di YouTube itu ada full movie-nya, sialan. Iya lagi. Kenapa nggak di report ya? Mohon maaf ya, itu full movie guys. Padahal ada di Disney Plus Hotstar. Ada di Disney Plus Aku Hotstar. dulu nonton di situ. Tapi di YouTube ada ya? Di YouTube ada bro. Gitu, sedih saya. Nah, tapi di sini ada jajaran cast yang baru ya. Contohnya ada Acha Septriasa, Marsha Arwan, Ratu Felicia dan Giulio Parengkuan. Luar biasa. Daripada Ratu Felicia, sebenarnya gue lebih suka Achanya sih. Kenapa tuh? Gitu. Gue udah lama nggak nonton Acha lagi dan gue cukup suka dengan karakternya Acha aja di sini. Semenjak Mumun ya? Semenjak iya lagi Mumun ya. Mumun udah lama. Itu mungkin itu ya. Kenapa? Mumun ya, di situ dia main horor gitu juga kan. Ya benar. Dan di sini direkturnya berganti juga menjadi Anggi Umbara ya. Anggi Umbara kan cukup lumayan berani ya untuk bikin film-filmnya agak gore gitu kan. Nah di sini agak kenceng sih gore-gornya guys gitu. Dari gue kan nggak nonton film sebelumnya ya. Jadi gue nggak tahu apakah emang dia level tipenya filmnya akan seperti ini atau enggak. Tapi dari yang gue riset lagi, ternyata film sebelumnya tuh dia horor komedi gitu ya. Ada sedikit bercanda-bercandanya juga yang ya. aku tonton soalnya ada Opi Kumis. Itu lucu sih dia kayak cameo gitu muncul dikit. Iya. Makanya aku juga ngeliat yang ini kayak ini komedi juga kah gitu. Tapi komedinya lucu nggak sebelumnya? Maaf banget kak. Sorry ya. Tapi di sini sama sekali nggak ada bercanda-bercandanya. Lebih gory gitu ya. Sangat gore gitu kan. Ini titipan salam kalau misalnya katanya dibilangnya film ini mirip kayak Final Destination. Oh gitu. Sebelum gue nonton, gue disuapin itu. Tapi pas gue nonton nggak juga sih. Maksudnya dia ceritanya tuh singkat dulu ya sinopsisnya tuh. Jadi ceritanya si Natasha Wilona ini kan dia survivor gitu kan di SMA sebagai salah satu karakter utama yang hidup cuma tinggal dia gitu kan. Terus akhirnya di sini dia
zaman kuliah gitu. Nah di sini dia punya temen, punya dosen untuk psikologis gitu deh kalau nggak salah. Nah itu si Acha Septriasa gitu kan. Nah, si Acha Septriasa ini ternyata keturunan di suatu desa di mana desanya itu orang-orangnya suka bunuh diri. Oh gitu. Makanya namanya desa bunuh diri. Nah, gitu. Nama desa bunuh diri kontroversial nggak sih? Nah kalau gue sih menurut gue biasa aja. Malah lebih bahaya tuh posternya. Posternya untuk yang poster yang rame-ramenya ya. Maksudnya poster utamanya sih it's okay gitu. Tapi yang poster karakternya tuh yang dikasih tunjuk cast-castnya. Jadinya poster karakternya wah itu mohon maaf guys, kepalanya dipenggal terus kayak jadi orang-orang orang-orang sawah gitu. Oh kayak gitu. Itu gore banget sih, mestinya ada fotonya nanti bisa ditunjukin ya gitu. Lebih ke situ sih kalau menurut gue, lebih malah kayak tapi lucunya adalah poster mereka itu udah lulus lembaga sensor film lucunya. Ini yang gue kagetnya 17 dewasa. 17, oke. Gitu. Nah balik lagi si Acha Septriasanya akhirnya harus balik ke kampungnya untuk bantu supaya desanya ini tanda kutip sembuh lah ya dari penyakit orang-orang suka bunuh diri. Ada fenomena apa gitu kan. Okay. Nah di situ akhirnya si Natasha Wilona ini karena dia suka dulu dibantuin sama Acha, pengen nolongin dia untuk nyamperin ke desanya. Balas budi lah. Nah akhirnya ditemenin sama teman-teman dia yang lain. Ada 2 gitu kan. Nah nyampe sana ketemu sama Ratu Felicia, yaitu adalah sahabatnya Acha Septriasa. Sahabat kecil. Sahabat kecilnya. Udah akhirnya di situ konfliknya baru mulai. Ada setannya dan lain-lain. Untuk salah satu yang paling gue suka di sini adalah wujud setannya ya. Wujudnya apa? Wujudnya tuh orang-orangan sawah, tapi mukanya udah deform gitu loh. Jadi udah kayak rusak gitu. Kecelakaan kah? Kayak gue nggak bisa ngomong karena itu part of spoiler ya. Oke. Gitu. Kalau misalnya ketahuan itu bentuknya, pokoknya tuh kayak dagunya agak panjang gitulah. Gitu semua bentuknya? Cuma satu setannya. Dihantui oleh satu sosok ini yang jadi pusat masalah di film ini gitu. Nah, yang bikin gue jadi agak gatal juga itu adalah kan di film sebelumnya rotasinya itu sebenarnya di Natasha Wilona dengan dia itu punya tanda kutip kemampuan untuk ngelihat kapan orang akan mati gitu. Jadi pada saat mereka mau mati, mereka tuh akan dihantui oleh setan. Nah tapi di film ini kekuatan itu sama sekali hilang. Oh gitu. Nggak di highlight. Ketika dia mulai udah nyampe di desa itu. Nah gue jadi ngerasa kayak sebenarnya buat teman-teman di sisi lain ini positif negatif gitu ya. Ini jadi si Natasha Wilona ini spesial as a karakternya berkurang. Tapi buat teman-teman yang nggak nonton film sebelumnya, untuk nonton yang ini akan jadi kayak ya bisa aja nonton, bisa enjoy aja. Nggak harus paham dulu ceritanya dulu waktu SMA dia kayak gimana, kejadiannya seperti apa. Jadi accessible buat masih belum familiar dengan Aku Tahu Kapan Kamu Mati gitu. Jadi waktu pas nonton sih jujur aja ya, mungkin pas nonton trailer pertamanya, gue belum nonton kan, gue cuma nonton trailernya doang. Itu kayak udah ya elah ini kayak orang bikin film pendek, cuma durasinya panjang, kayak budgetnya kecil gitu, minim dan dengan aktor-aktrisnya yang mungkin nggak sesuai kalau misalkan pengen bikin film untuk layar lebar yang cukup besar gitu. Dalam arti kalau yang di film kedua ini itu kelihatan mereka tuh sangat effort gitu, punya investasi yang besar di film ini gitu, karena secara aktornya lebih ternama, tanda kutip ya, aktingnya lebih bagus, dan kalau misalnya secara sutradara sih udah kualitasnya Anggi Umbara cukup jelas gitu ya. Walaupun kadang ada yang oke-nya, ada yang not so good gitu kan, untuk kita kalau misalnya rata-ratain. Nah gue cukup senang sih dengan hasil film ini, karena secara visual menurut gue sinematografinya sih agak lucu gitu. Karena dia itu untuk kayak ada 4-5 momen itu ada cara pengambilan gambar yang unik gitu. Kayak nggak biasa. Kayak seakan-akan gue pengen coba eksperimen lah di shot ini. Jadi nggak monoton gitu ya. Jadi beda banget gitu dibanding shot-shot dia yang lain di film ini. Tapi sisa filmnya itu ya 85% sisa filmnya itu ya cukup standar sih untuk film-film horor tuh, nggak ada yang inventif. Mau itu dari segi jump scare, or pengambilan gambar, or acting, or narasi gitu. Untuk sinematografinya di beberapa saat itu cukup menarik gitu ya. Untuk kayak eksekusi orang bunuh dirinya itu menurut gue
ya biasa aja gitu ya. Tapi masih tetap ada negatifnya, yaitu beberapa unanswered questionnya yang menurut gue bikin agak gantung gitu, nggak jelas. Karena kalau misalnya film horor, misalnya contoh deh Pengabdi Setan 2 itu kan ada yang aneh, beberapa pertanyaan yang nggak terjawabkan kan. Tapi itu karena mereka memang akan set up untuk film selanjutnya gitu. Karena ini linear gitu, masih ada kesinambungannya. Nah sedangkan ini Aku Tahu Kapan Kamu Mati kan filmnya cuma di sini doang ya. In case mereka akan bikin sequel, ini nggak akan dibahas lagi yang hal-hal ini, jadi kayak nggak jelas gitu loh. Klimaksnya pun menurut gue agak malah bikin downgrade ya, karena menurut gue dari awal sampai udah agak 70% isi film tuh gue suka banget. Nggak suka banget sih, suka. Jadi menurut gue nggak jelek film ini gitu. Pertanyaan aku cuma satu. Apa tuh? Bikin takut nggak? Setannya bikin takut, which is itu menurut gue menarik ya. Karena setannya bukan pocong atau Mbak Kunti. Gue suka banget karena dia ini bentuk setannya Scarecrow ya. Kayak ya itu wujudnya tuh scarecrow gitu kan, orang sawah gitu. Itu gue suka banget dari segi make upnya tuh scary banget. Kalau ngomongin serem atau enggak, wujudnya serem, tapi sayangnya adalah masih jualan jump scare-nya tuh yang cheap gitu loh. Yang nggak pakai build up-nya, yang ketahuan kalau akan keluar di mana dengan musiknya. Jadi bukan tiba-tiba yang nggak ada inventifnya gitu menurut gue. Itu sih menariknya. Jadi apa yang didapat dari nonton ini? Yang didapat dari nonton ini message-nya apa tuh? Kalau gue worth it untuk nonton ini gitu. Menurut gue worth it gitu. Kalau gue cukup nyaranin sih, kalau gue skornya 7 lah cukup. Oh iya. Iya, karena nggak jelek tapi nggak yang sempurna banget sampai harus dibikin sequel lagi. Bukan yang akan lagi untuk pengen lihat selanjutnya sih. Ini nambah yang terakhir ya. Kenapa? Tapi menurut gue fun. Daripada contoh yang gue inget tuh top of mind gue, ini pace-nya cepet tapi rasanya filmnya lama. Nggak kayak ya gue nggak pengen bandingin sama film lain sih, tapi filmnya ada waktu itu filmnya siapa, Vino G. Bastian, dia jadi film horor juga. Nah itu menurut gue agak masih lebih superior yang ini. Oh gitu. Gitu ya. Ya masih nggak mau lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nah gue penasaran sama lu nih. Haunting in Venice gitu. Gimana nih Haunting in Venice? Film Haunting in Venice ini bagi smart viewers yang nggak tahu atau mungkin karena nggak tahu, ini adalah film adaptasi dari novel karya Agatha Christie. Emang dia tuh terkenal bikin novel-novel murder mystery gitu ya, crime gitu. Dua film sebelumnya gue udah nonton. Cuma yang ini belum nonton. Adaptasi karya Agatha Christie itu sebenarnya udah banyak banget. Dari zaman dulu itu banyak banget. Nah, cuman yang paling baru-baru nih ada 3. Sutradaranya itu sama semua, Kenneth Branagh. Dia tuh selalu jadi si detektifnya, si Hercule Poirot. Pertama ada Murder on the Orient Express, terus ada Death on the Nile, sama yang ini A Haunting in Venice gitu. Boleh nggak gue langsung nanya? Kalau dari antara 3 ini, si Haunting in Venice ada di urutan keberapa? Nomor 1 sih. Oh iya. Jujur di antara 3 itu ya. Kenapa? Karena runtime-nya tuh paling singkat di antara 2 sebelumnya. Oh baru tahu gue. Gitu, runtime-nya paling singkat, yang menurut aku jadi plus point ya. Karena 2 film sebelumnya tuh sejam 50 menit sama sama hampir 2 jam. Itu tuh kalau kalian tahu ya, nonton film murder mystery yang solving crime gitu, itu kan prosesnya panjang ya. Dan mungkin di tengah-tengah tuh agak, aduh ini kok nggak kelar-kelar sih gitu. Nah bayangin kayak gitu 2 jam, itu kan capek ya nontonnya. Nah di sini cuma sejam 40 menit. Jadi menurut aku lebih ringkes, lebih padat, lebih bagus gitu. Dan sebenarnya banyak banget plus point yang aku suka dari film ini. Itu aku ngelihatnya dari sutradaranya. Si Kenneth Branagh ini semenjak dia dapat Oscar tahun lalu dari Best Adapted Screenplay, film Belfast, itu kalian bakal tahu. Belfast ya. Itu dia kelihatan jadi lebih pede gitu, menyutradarai film. Apalagi ini sama-sama adapted screenplay kan, dari novel gitu. Castnya juga beberapa ada yang main lagi di film ini dari film Belfast itu, kayak Jamie Dornan, terus yang anak kecil si Jude Hill itu juga dia main lagi. Yang bikin aku pengen nonton banget itu karena ada Michelle Yeoh. Nah itu juga jualan pertama gue tuh. Itu menarik banget. Terlepas dari Michelle Yeoh emang ada siapa lagi? Jamie Dornan. yang barunya. Nah itu namanya emang aktor-aktor yang kurang terkenal ya. Yang gue tahu cuma Tina Fey kayaknya deh. Oh ya ada Tina Fey. Tapi itu maksud aku jadi plus point juga. Kenapa? Karena dari film sebelumnya ya, especially yang Death on the Nile, itu menuai reputasi yang kurang bagus. Karena castnya yang agak kontroversial.
Oh gitu. Iya. Karena jujur aja ya, sebelum gue pengen nonton film ini, gue ngeliat di jaran cast-nya, kayaknya secara rata-rata bintang superstarnya paling bawah daripada film 1 sama 2. Oh gitu. Menurut gue ya. 1 sama 2 tuh isinya superstar banget. Iya. Tapi menurut aku di sini dia kayak agak apa ya? Humbling deh. Maksudnya nggak yang jualan cash gitu. Iya. Nah, udah bahas cash, udah bahas adaptasinya, aku mau bahas plotnya. Kenapa? Jadi plotnya ini menarik banget. Ini pasti tertarik nih, karena Tony suka deh kayak misteri-misteri gitu kan. Jujur, Anda kan pria misterius gitu ya. Makasih ya. Saya tuh yang pertama sama kedua udah nonton, makanya emang pasti akan nonton yang ketiga. Oke. Oh, jadi fix sih. Fix. Mantap. Jadi dia menceritakan tentang kelanjutan kisah si Hercule Poirot. Yang diceritakan di sini dia tuh udah pensiun. Oke. Dia setelah bertahun-tahun berkarir menjadi detektif gitu kan. Dia pensiun, terus tiba-tiba dia diajak sama temannya si Tina Fey nih. Diajak untuk pergi ke pesta. Yuk dateng yuk pesta karena Halloween gitu kan. Nanti banyak anak kecil, udah nggak apa-apa kita kesana main-main seru gitu. Datanglah dia kesana, terus tiba-tiba ada pembunuhan. Dan pembunuhan di dalam rumah itu ya. Rumah itu terkenal juga sebagai rumah yang berhantu, yang serem gitu. Sip. Nah disitulah si Hercule Poirot kembali memunculkan motivasinya gitu sebagai detektif. Ini di Venice kan? Yes, di Venice, Italy. Mantap. Goks. Nah, terus ini bagusnya apa nih jadi kalau menurut lo, Yop? Bagus nih, yang unik satu lagi ya. Banyak sih yang unik sebenarnya. Aku sukanya itu dari pengambilan shotnya. Dari 2 film sebelumnya itu kayak boring, kayak biasa aja. Banyak still shot yang kayak ya udah. Cuman kalau di sini banyak dia ngambil angle-angle tuh yang lucu, kayak Dutch angle, kayak banyak yang miring. Yoi. Itu ternyata aku baru tahu ya, itu menambah kesan disoriented gitu. Selain shotnya yang unik-unik, kita juga di sini diajak untuk memecahkan misteri bersama-sama. Karena yang namanya Hercule Poirot ini kan dia annoying ya. Si Hercule ini dia kan selama ini detektif yang selalu logis, yang selalu rasional. Betul. Nah, gimana kalau misalnya dia dipertemukan dengan sosok supranatural? Oh, damn. Gitu. Jadi itu yang poin menariknya yang menurut aku menarik dan bagus gitu. Kayak gimana nih kita ngelihat dia fighting dengan dirinya sendiri gitu. Kayak ini hantu beneran ada apa enggak? Apakah semuanya logis dan bisa dijelaskan apa enggak gitu. Itu sih yang apa ya? Jadi unik gitu di antara 2 film sebelumnya. Menurut aku sih gitu. Oke, ada lagi nggak yang bisa mungkin meyakinkan? Kalau gue sih udah cukup yakin. Buat teman-teman di rumah yang belum yakin. Nah, mungkin ini downside-nya kali ya, negatifnya. Tadi kan bagus-bagus semua tuh. Kalau ini makin turun jadinya. Enggak. Tadi kan udah bagus, udah convince juga kan karena. Ya, kalau gue sih udah. Yang buat disclaimer lah. Yes, kenapa 1, tuh? ini kan hantu. Jadi expect jump scares. Wah, ada Cok. Oh my god, gue nggak kebayang ternyata di film. Haunting in Venice. Iya sih, cuma gue mikirnya bakal murder mystery, nggak bakal ada jump scare-nya. Nah, jadi bener apa enggak nih hantu? Kan itu jadi pertanyaan. Iya, makanya harus nonton. Terus jump scare-nya ada yang bagus, ada yang enggak. Terus kenapa jadi negatif? Karena ada beberapa yang nggak bagus gitu. Satu lagi ceritanya itu lumayan berbeda dengan novelnya. Jadi bagi smart viewers atau kalian yang emang ngefans banget sama Agatha Christie, yang bacain banget novelnya dari awal, terus juga nungguin banget film ini gitu, baca novelnya judulnya Halloween's Party. Itu mungkin agak kecewa ya, karena ceritanya tuh nggak persis. Gitu. Which is good or enggak buat lo? Menurut aku, for the sake of the film dan zaman sekarang good sih. Cuma mungkin untuk fans berat yang hardcore gitu mungkin agak kecewa karena kok nggak persis, karena juga lumayan tuh ada beberapa hal yang yang triggernya, terus juga penyelesaian ya so-so lah, ada yang sama ada yang beda, karakternya juga relationshipnya ada yang beda gitu. Mostly beda sih gitu. Kalau gue sih kalau misalnya beda-beda tapi for the sake of the film sih nggak masalah sih. Tapi sebenarnya tuh gak ngaruh banget juga sih. Ngaruh banget kan, karena susah kalau misalnya mau keteplek-plek banget gitu kan. Orang source materialnya berapa halaman harus dijadiin cuma 256. Aku lihat. Dijadiin ya? Skrip film cuma 1 jam 40 menit. Nah, itu emang apa sih challenge buat si Kenneth dan lain-lain gitu. Tapi itu berhasil sih menurut aku, dia bisa.
Jadi worth it ya? Worth it. Skor aku 8. Wais. Tinggi ya? Saya 7 ya. Kalau untuk Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Saya nggak nonton. Tapi buat teman-teman gimana? Kalau kalian udah cukup teryakinkan untuk nonton film yang gue saranin sama Yobita saranin, silakan komen di bawah. Kira-kira kalian mau nonton yang mana? Dan kalau sudah nonton, coba berikan alasan. Coba berikan ulasan komentar, kalian di bawah. Lebih suka yang mana komentar. Gitu dia Smart Viewers ya. Nah Smart Viewers, kalau gitu jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel Binus TV. Yoi pastinya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, dan juga jangan lupa untuk follow kita di TikTok movie.break. Yes, kalau gitu gini aja untuk minggu ini ya. Pastinya. Kita pamit dulu. Minggu depan kita kembali lagi. Yes. Membahas film lagi yang pasti. Tentunya. Yobita signing out. Nathan pamit dulu. Bye.